Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrinul Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam menurut bahasa berasal dari kata-kata yang artinya saya menahan binatang itu. Kata al-hukam berarti memutuskan dua hal dan atau perkara. Muhkam itu berarti sesuatu yang dikokohkan. Ihkam al-qalam berarti mengokohkan perkara dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah. Lalu urusan yang lurus dari yang salah. Jadi kalam muhkam itu adalah perkara yang seperti itu sifatnya. Lalu mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Syubhah ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain. Mengapa? Karena adanya kemiripan di antara keduanya, baik itu secara konkret maupun secara abstrak. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama mengenai muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, ada yang menyatakan bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam, di mana ayat-ayat mutasyabihatus sifat harus ditakwilkan dengan penggunaan bahasa yang pas dan sesuai dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan dengan Quran surat Hud ayat 1. Yang kedua, ada yang menyatakan semua ayat Al-Quran mutasyabihat tidak boleh ditakwirkan. Hakikatnya, maknanya harus dikembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didukung dengan Quran surat Az-Zumar ayat 23. Yang ketiga, sebagian mereka berpendapat ada yang muhkam dan ada pula yang mutasyabih, didukung dengan Quran surat Ali Imran ayat 7. Persoalan yang terus menjadi masalah adalah apakah ayat-ayat mutasyabihat dibiarkan saja seperti adanya dan cukup diimani maksud dan tujuan, atau harus ditafsirkan, karena dikhawatirkan orang salah memahami maksud dan tujuan ayat tersebut. Menanggapi hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, jumhur ulama dan sebagian kecil ahlu rai menyatakan bahwa arti dan maksud ayat-ayat mutasyabihat itu tidak perlu ditafsirkan, melainkan cukup diimani adanya dan diserahkan kepada Allah saja makna dan maksudnya demi untuk mensucikannya. Pendapat mereka didasarkan pada dalil hadis diriwayatkan Abu Qasim dan Ummu Salamah ketika menafsirkan Quran surat Toha ayat 5. Selanjutnya yaitu materi hikmah, muhkam, dan mutasyabih. Dari ayat 7 surat Ali Imran, sejatinya tersirat berbagai hikmah dan rahasia di balik adanya muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Karena itu, para ulama berusaha untuk menggalinya. Dan di antara sekian banyak hikmahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperlihatkan keagungan dan kebenaran Al-Quran ketika orang-orang Arab berbangga-bangga dengan balagoh dan bayan, ijaz dan ithab, majaz dan kinayah, maka demikian juga Al-Quran, ia datang dengan gaya bahasa yang sama, bahkan jauh lebih tinggi dari bahasa yang mereka banggakan. Yang kedua, sebagai salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang beriman semakin kuat keimanannya dan munafik semakin kelihatan wajah kemunafikannya.
Karena itu, tidak semua ayat dijelaskan maknanya, tapi ada sebagian ayat yang disamarkan, yaitu mutasyabih. Yang ketiga, memberikan kesempatan dan peluang kepada umat Islam untuk mengkaji dan meneliti ayat-ayat Al-Quran. Seandainya ayat berbentuk muhkamat, maka kegiatan pengkajian dan penelaah terhadap isi kandungan Al-Quran akan dilakukan dengan mudah, karena ayat-ayatnya relatif lebih mudah dimengerti. Berbeda halnya ketika ada yang mutasyabihat, mereka akan semakin giat mempelajari Al-Quran. Demikianlah sebagian faidah adanya muhkam dan mutasyabih. Intinya adalah umat Islam diharapkan untuk menggunakan sebagian besar waktunya dalam rangka mempelajari dan mengkaji Al-Quran daripada sibuk dengan kegiatan lain yang kurang bermanfaat. Lebih baik membaca dan mengkaji Al-Quran. Sekian, terima kasih.